Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kami. Di video ini kami akan membahas tentang valuta asing. Apa sih itu pasar valuta asing? Pasar valuta asing atau disebut forex adalah pasar global di mana mata uang satu negara diperdagangkan dengan mata uang negara lain. Pasar ini merupakan pasar keuangan terbesar di dunia dengan volume perdagangan harian yang mencapai triliunan dolar. Dan juga perdagangan di pasar valuta asing dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk bank-bank besar, lembaga keuangan, perusahaan multinasional, spekulan mata uang, dan individu. Selanjutnya ada karakteristik pasar valuta asing. Perdagangan valuta asing forex memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu pertama ada lingkungan 24 jam forex beroperasi secara global selama 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Karena pasar forex terbuka di berbagai zona waktu di seluruh dunia. Kemudian kedua ada likuiditas tinggi, pasar forex sangat liquid, artinya ada banyak pembeli dan penjual. Ini memungkinkan trader untuk dengan mudah masuk atau keluar dari posisi tanpa memengaruhi harga secara signifikan. 3. Pasangan mata uang, perdagangan forex melibatkan pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya dalam pasangan mata uang. Misalnya EUR atau US dollar adalah pasangan mata uang yang melibatkan euro dan dolar AS. 4. Volatilitas pasar forex cenderung memiliki tingkat volatilitas yang tinggi memberikan peluang untuk keuntungan, tetapi juga meningkatkan risiko kerugian. 5. Akses mudah, sebagian besar transaksi forex dilakukan melalui platform online, memungkinkan akses mudah bagi para pelaku pasar. Selanjutnya ada pelaku pasar valuta asing. Yang permata itu Bank Internasional. Bank Internasional adalah pelaku pasar valuta asing terbesar. Mereka berperan sebagai perantara dalam transaksi valuta asing antar negara. Bank-bank internasional juga menyediakan layanan valuta asing kepada nasabahnya, seperti perusahaan dan pemerintah. Bank-bank internasional terlibat dalam transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain 1. Untuk melakukan transaksi falas untuk nasabahnya. 2. Untuk melakukan transaksi falas untuk rekening sendiri. Kedua, ada perusahaan. Perusahaan baik perusahaan domestik maupun asing juga merupakan pelaku pasar valuta asing yang penting. Perusahaan terlibat dalam transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain untuk pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Perusahaan yang melakukan perdagangan internasional harus melakukan pembayaran dalam mata uang negara tujuan. Untuk itu perusahaan perlu membeli mata uang negara tujuan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah juga terlibat dalam transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, seperti membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri, dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Keempat ada investor. Investor, baik individu maupun institusi, juga terlibat dalam transaksi valuta asing untuk mencari keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Investor dapat melakukan transaksi valuta asing dengan berbagai cara, antara lain membeli atau menjual mata uang secara langsung. Kemudian melakukan transaksi derivatif. Investor juga dapat melakukan transaksi derivatif valuta asing seperti kontrak forward, kontrak futures, dan opsi valuta asing. Selanjutnya broker. Broker adalah perusahaan yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual valuta asing. Broker menyediakan layanan untuk mempertemukan pembeli dan penjual, serta menawarkan berbagai produk derivatif valuta asing. Broker berperan penting dalam memperlancar transaksi di pasar valuta asing. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar valuta asing. Berdasarkan jenis transaksinya, pasar valuta asing ada beberapa jenis, yaitu 1. Pasar spot. Pasar spot adalah pasar untuk transaksi pertukaran valuta asing dengan jangka waktu cepat, umumnya selambat-lambatnya dilakukan selama 2 hari kerja. Transaksi spot dilakukan dengan harga yang berlaku pada saat itu dan penyelesaiannya dilakukan dalam waktu 2 hari kerja. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 Juni 2023. Penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023. Apabila tanggal 14 Juni 2023 tersebut kebetulan hari libur atau hari Sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut value date. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini. Pertama, value today yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal dalam kurung hari yang sama dengan tanggal dalam kurung hari diadakannya transaksi dalam kurung kontrak. Value tomorrow yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak. Value spot.
yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Kedua, ada pasar forward. Pasar forward disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. Misal, jika harga kurs dolar adalah HERT, 10.000 per US dollar, pengusaha tersebut membuat kontrak forward dengan perbankan dengan kurs HERT 10.100 per US dollar untuk menghindari resiko nilai tukar menjadi lebih tinggi di atas kemampuannya. Sehingga apabila kurs menjadi HERT 10.200 per US dollar, pengusaha tersebut tetap melakukan transaksi valuta asing HERT 10.100 per US dollar, sesuai dengan kesepakatan forward yang telah dibuat. Ketiga, ada pasar futures. Pasar futures adalah pasar untuk transaksi pertukaran valuta asing dengan jangka waktu lebih panjang dari 2 hari kerja yang diperdagangkan di bursa berjangka. Transaksi futures dilakukan dengan harga yang disepakati pada saat itu dan penyelesaiannya dilakukan di masa depan. Contoh, seorang spekulan memutuskan untuk memasuki kontrak futures untuk membeli 100.000 euro dengan pengiriman dalam 3 bulan. Jika nilai tukar euro naik pada saat kontrak kedaluarsa, spekulan dapat mendapatkan keuntungan. Keempat, ada pasar opsi. Pasar opsi adalah pasar untuk transaksi pertukaran valuta asing yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu di masa depan. Contoh, perusahaan B memperkirakan bahwa nilai tukar dolar Kanada dalam kurung CAD akan meningkat dalam 6 bulan. Namun untuk melindungi diri, mereka membeli opsi beli dalam kurung call option pada CAD. Jika nilai tukar CAD benar-benar naik, mereka dapat menggunakan opsi tersebut untuk membeli CAD dengan harga yang telah ditentukan. Selanjutnya, motif melakukan transaksi valuta asing. Ada beberapa motif utama mengapa pelaku ekonomi melakukan transaksi di pasar valuta asing, diantaranya, pertama, untuk kebutuhan perdagangan internasional. Importir membutuhkan valuta asing seperti dolar AS untuk melakukan pembayaran impor barang dari luar negeri. Sementara eksportir perlu menjual valuta asing yang diperoleh dari pembayaran ekspor ke bank. Kedua, lindung nilai atau hedging. Perusahaan multinasional rawan mengalami kerugian karena perubahan nilai tukar, misalnya bagian produksi atau pemasaran di luar negeri. Mereka melakukan lindung nilai dengan transaksi valuta asing seperti kontrak forward atau options. Tujuannya agar nilai tukar tetap pada tingkat yang menguntungkan. Ketiga, investasi. Investor membeli dan menjual valuta asing dengan tujuan mendapatkan capital gain dari selisih kurs jual-beli. Valuta asing dapat menjadi instrumen investasi karena pergerakan nilai tukarnya cukup fluktuatif. Kemudian poin terakhir mengenai spekulasi. Trader valuta asing melakukan transaksi untuk mencari keuntungan jangka pendek dari naik turunnya nilai tukar. Bersifat spekulatif murni karena tujuannya bukan lindung nilai atau pembiayaan perdagangan. Keunggulan dan kelemahan perdagangan valuta asing. Keunggulan perdagangan valuta asing. 1. Likuiditas tinggi. Keunggulan pasar valuta asing merupakan pasar keuangan terbesar dan paling likuid di dunia. Likuiditas yang tinggi memungkinkan pelaku pasar untuk dengan mudah membeli atau menjual mata uang tanpa kesulitan besar. 2. Fleksibilitas waktu. Keunggulan pasar forex beroperasi 24 jam sehari selama 5 hari seminggu. Ini memberikan fleksibilitas waktu bagi pelaku pasar dari berbagai zona waktu untuk berpartisipasi kapanpun sesuai dengan jadwal mereka. 3. Peluang keuntungan dua arah. Keunggulan dalam perdagangan valuta asing, pelaku pasar dapat mendapatkan keuntungan baik saat nilai tukar mata uang naik, dalam kurung, mengambil posisi long, maupun turun, dalam kurung, mengambil posisi short. Selanjutnya ada kelemahan perdagangan valuta asing. 1. Risiko tinggi. Kelemahan perdagangan valuta asing melibatkan risiko yang tinggi, terutama karena pergerakan harga mata uang yang cepat dan fluktuatif. Leverage yang tinggi dapat meningkatkan risiko kerugian yang signifikan. 2. Kurangnya perlindungan regulasi. Kelemahan, meskipun ada banyak regulasi di tempat untuk broker forex, pasar valuta asing tidak memiliki bursa pusat fisik. Oleh karena itu, ada potensi untuk kekurangan perlindungan konsumen dan risiko penipuan. 3. Memerlukan pengetahuan mendalam. Kelemahan untuk berhasil dalam perdagangan valuta asing, pelaku pasar memerlukan pengetahuan mendalam tentang pasar, analisis teknis, dan faktor-faktor ekonomi global. Kurangnya pemahaman dapat mengarah pada keputusan perdagangan yang kurang tepat.
Terima kasih telah menonton.